Membeda kata majemuk, mengenal ciri-ciri dan tantangan identifikasinya. Ketika dua kata menyatu menjadi satu. Setelah memahami pengertian dasar kata majemuk dalam bab ini, 6.1, kita kini masuk ke tahap yang lebih operasional, bagaimana mengenali kata majemuk dalam teks nyata. Pada bab 2 ini, 6.2, ciri-ciri pemajemukan ini hadir untuk menjawab tantangan praktis tersebut. Dalam bahasa Indonesia, batas antara frasa biasa dan kata majemuk seringkali samar, menciptakan area abu-abu yang membingungkan, bahkan bagi penutur asli. Artikel ini akan memandu Anda melalui ciri-ciri formal dan semantis yang menjadi penanda utama status kemajemukan suatu konstruksi. Dengan menguasai ciri-ciri ini, kita tidak hanya menjadi lebih cermat dalam menganalisis bahasa, tetapi juga memahami logika internal yang membentuk kosakata bahasa Indonesia. 1. 3 pilar ciri kata majemuk. Untuk membedakan kata majemuk dari frasa lain, para ahli linguistik umumnya merujuk pada 3 pilar utama, yaitu semantis, gramatikal, dan fonologisnya. Ketiganya saling terkait dan memberikan gambaran yang komprehensif. Poin pertama, ciri semantis. Idiomatis sebagai jantung kata majemuk. Ini adalah ciri yang paling esensial dan menentukan. Sebuah konstruksi dapat disebut kata majemuk jika memiliki makna yang menyatu, terspesialisasi, dan seringkali idiomatis. Artinya, makna keseluruhannya tidak dapat diramalkan secara langsung dari penjumlahan makna unsur-unsur pembentuknya. Contoh analisis kata majemuk. Kambing hitam bukan berarti seekor kambing dengan warna bulu hitam. Maknanya telah terspesialisasi menjadi pihak yang dipersalahkan untuk suatu kesalahan yang tidak dilakukannya. Makna ini baru, unik, dan konvensional. Frasa biasa, kucing hitam, masih bermakna komposisional, yaitu kucing yang berwarna hitam. Tidak ada makna baru yang tercipta. Kata majemuk. Matahari, mata tambah hari, telah menjadi sebuah nama benda langit yang spesifik, jauh dari makna harfiah mata dari hari. Idiomatis ini bersifat gradient. Ada spektrum mulai dari yang semi transparan, rumah sakit, masih bisa ditebak meski maknanya spesifik, hingga yang sangat opak, buah tangan, untuk oleh-oleh atau campur aduk. Menurut Alwi dan kawan-kawan 2003, kekhasan semantik inilah yang mengubah suatu gabungan kata dari sekedar frasa menjadi satu lексem baru. Ciri gramatikal. Ketakterpisahan dan perilaku seperti kata tunggal. Ciri ini berkaitan dengan perilaku sintaksis. Sebuah kata majemuk cenderung bersifat seperti kata tunggal yang utuh dalam sistem tata bahasa. Tahan uji penyisipan. Inseparability. Unsur-unsur dalam kata majemuk tidak dapat disisipkan kata lain seperti kata penghubung, kata keterangan, atau kata sifat tanpa menghancurkan maknanya. Kita analisisnya, uji coba analisisnya. Coba sisipkan yang atau dan tanda tangan. Kata majemuk tidak bisa menjadi tanda yang tangan. Jika dipisah, maka identitasnya hilang. Kursi malas. Kata majemuk untuk sejenis kursi yang santai, berbeda dengan kursi yang malas, frasa yang tidak masuk akal.
Bandingkan dengan frasa meja kayu yang dapat dengan mudah menjadi meja yang terbuat dari kayu jati. Ketakberubahan urutan, fixed order. Urutan konstituennya biasanya tetap, tidak dapat dibalik untuk mempertahankan makna idiomatisnya. Orang tua, orang yang sudah tua, orang yang sudah lanjut usia. Kita tidak bisa mengatakan atau tidak sama dengan dua orang. Bumi putra, sebutan untuk pribumi, tidak dapat dibalik menjadi putra bumi. Pembalikan pada beberapa kasus justru menciptakan kata majemuk baru yang berbeda, kanan tangan yang tidak gramatikal. Penerimaan afiksasi global. Ketika mendapat imbuhan afiks tersebut melekat pada seluruh konstruksi untuk kata majemuk, bukan pada salah satu unsur saja. Kita mengatakan menandatangani, bukan menandatangani. Kata majemuk rendah hati mendapat awalan ke dan akhiran a, menjadi kerendahan hati. Ini membuktikan bahwa tanda tangan dan rendah hati dianggap sebagai suatu unit oleh suatu sistem morfologis bahasa. Ciri fonologis dan grafis. Petunjuk pelafalan dan penulisan. Ciri ini lebih bersifat sekunder dan tidak selalu konsisten, namun dapat menjadi petunjuk yang berguna. Pola tekanan. Dalam pelafalan, kata majemuk cenderung memiliki satu tekanan yang kata utama, mirip dengan kata tunggal. Sementara frasa sering memiliki dua tekanan yang relatif seimbang. Kamar kecil, ruangan kecil. Sebagai frasa ya. Kamar kecil, toilet. Sebagai kata majemuk. Meski demikian, perbedaan ini halus dan tidak berlaku universal. Variasi penulisan. Status kemajemukan sering tercermin dalam cara penulisannya. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUIB), penulisan kata majemuk dapat dirangkai untuk kata majemuk yang sudah sangat padu dan dianggap sebagai satu konsep tunggal. Contoh, olahraga, diwarna, matahari, sabta marga. Kemudian diberi tanda hubung kurang. Untuk beberapa teks tertentu seperti yang berunsur angka tingkat tinggi 20-an atau yang mengandung kata tugas atau ikut-ikutan. Ditulis terpisah untuk sebagian besar kata majemuk lainnya. Contoh, rumah sakit, simpang 4, meja tulis. Ketidakkonsistenan dalam penulisan, misalnya antara kerjasama dengan kerjasama, justru sering mencerminkan perbedaan persepsi penutur mengenai seberapa padu konstruksi tersebut. Area abu-abu dan tantangan identifikasi. Tidak semua kasus hitam putih. Beberapa konstruksi berada di area abu-abu yang menantang. Kontinum, leksikalisasi, di mana sebuah frasa bebas lama-kelamaan menyatu maknanya dan berubah status menjadi kata majemuk. Proses ini bertahap. Contoh, kontinum, anak sungai, anak emas, anak buah, anak kronisme. Konstruksi di kiri lebih mirip frasa, masih komposisi sementara. Yang di kanan sudah sangat padu. Di tengah-tengah terjadi perbedaan. Konstruksi koordinatif, gabungan seperti suami istri, halir mudik, mundar mandir, sering disebut kata majemuk koordinatif. Unsur-unsurnya setara dan urutannya kadang bisa dibalik. Istri suami, suami istri,
mudik hilir, hilir mudik, dengan makna yang kurang lebih sama, namun keseluruhannya konstruksi memiliki makna yang menyatu. Pasangan bolak-balik. Implikasi praktis dan kesimpulan. Memahami ciri-ciri kata menjemuk bukan hanya permainan akademis. Ini memiliki implikasi praktis yang luas. Pengajaran bahasa. Implikasi pertama, pengajaran bahasa. Guru perlu menjelaskan mengapa buah tangan tidak berarti tangan yang seperti buah. Pengajaran kosakata harus mencakup kata menjemuk sebagai unit bermaksud tersendiri. Penerjemahan. Penerjemah harus mengenali kata menjemuk untuk tidak menerjemahkan secara harfiah. Ringan tangan, suka menolong, tidak diterjemahkan menjadi like hand. Penyusunan kamus. Leksika geografer harus memutuskan apakah suatu konstruksi pantas menjadi entry kamus sendiri yang tergantung pada analisis ciri-ciri kewajibannya. Pemahaman wacana. Pembaca dan penulis yang cermat akan memahami nuansa makna yang lebih kaya dengan mengenali kata menjemuk. Sebagai kesimpulan, ciri-ciri kata menjemuk, terutama kesatuan semantis, idiomatis, dan keterpesahan gramatikal, berfungsi sebagai alat diagnosis yang vital. Mereka membantu kita menavigasi wilayah kompleks antara frasa dan kata. Dengan menerapkan serangkaian uji ini, uji penyisipan, uji pembalikan, dan analisis makna, kita dapat lebih percaya diri dalam mengidentifikasi dan memahami salah satu mekanisme yang paling produktif dalam menentukan kosakata bahasa Indonesia. Kata menjemuk dengan ciri-ciri yang khas adalah bukti nyata bahwa dalam bahasa, keseluruhan seringkali lebih besar dan lebih menarik daripada sekedar jumlah bagian-bagian.